I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024. Yang malam ini kita akan belajar sesi kedua ya Bapak Ibu tentang menggali kebenaran Alkitab dengan benar. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Hudus Pardede MTH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa, karena sekali lagi pada malam hari ini kami masih diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa kembali belajar di kelas Tema Adonai bersama-sama. Ya Bapa, biarlah kiranya selalu ada penyertaan-Mu dalam kelas pembelajaran ini. Selalu ada pimpinan-Mu menyertai kami ya Bapa. Dan berkatilah saya ya Tuhan sebagai moderator pada malam ini yang akan memimpin kelas pembelajaran ini. Mampukan saya melakukan tugas dan kewajiban saya dengan baik dan juga semua dapat berjalan dengan lancar. Dan juga berkatilah para operator yang bekerja di belakang layar Tuhan, mampukan juga mereka untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Berkati juga internet kami Tuhan dan perangkat-perangkat yang kami pakai untuk melivekan acara kelas ini di YouTube dan juga pada saat kami belajar. Sehingga tidak ada satupun kendala yang dialami oleh internet kami maupun alat-alat perangkat kami. Dan yang terutama berkatilah hamba-Mu, Pak Hudus yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini ya Tuhan. Urapi setiap perkataan dari Pak Hudus dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu ya Tuhan, sehingga Pak Hudus bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu dan mengajarkan kami sehingga kami mampu menangkap pengajaran dari Pak Hudus dengan baik dan benar. Dan juga berkati kami semua yang berada di dalam kelas ini ya Tuhan, dan juga yang mendengarkan di live YouTube, dan nanti juga yang akan mendengarkan di live tunda. Ya Tuhan, juga berkati kami semua, buka hati dan pikiran kami, terangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu Tuhan, dan juga berikan hikmat yang hanya daripada-Mu, sehingga kami bisa menangkap pengajaran dari Pak Hudus dengan baik, dan kami mendapat pemahaman yang benar sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan materaikanlah firman-Mu ini di dalam hati kami Tuhan, dan jadikanlah rema di dalam diri kami, sehingga kami selalu mampu mengingatnya, kami mampu memberitakan dan mengajarkannya kepada yang lain, dan terlebih lagi kami mampu melakukannya, kebenaran firman-Mu itu di dalam diri kami dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya pembelajaran ini hanya di dalam pimpinan-Mu dan di dalam kuasa-Mu. Dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan mendengar terlebih dahulu profil dari narasumber kita ya. Sebentar Bapak Ibu. Shalom semua, selamat datang kembali di Zoom Shema Adonai dan di YouTube channel Cahaya Firman. Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita yakni Bapak Pendeta Dr. Hudus Pardede MTH, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Tempat tanggal lahir
Pematang Siantar, 21 September tahun 1970. Keluarga, beliau memiliki istri bernama Ibu Helina Gunawan dan telah dikaruniai seorang putri dan seorang putra. Pendidikan, STH dari STT Intheos, Solo pada tahun 1993, MDiv dari Asia Pacific Theological Seminary, Philippines pada tahun 1996, MTH dari STT Intheos, Solo pada tahun 2005, Doktor dari STT Baptis Indonesia, Semarang pada tahun 2013. Pelayanan, beliau menjadi dosen di beberapa sekolah tinggi teologi diantaranya, dosen tetap di STT Intel Solo 1996 sampai 2009, dosen tetap di STT Eklesia Jakarta 2009 sampai 2011, dosen tetap di STT Satya Bhakti Malang 2011 sampai 2024, dosen tetap di STT Torsina Surakarta 2024 sampai sekarang, dosen tamu di 11 STT di Indonesia dan mancanegara. Penggembalaan, beliau juga menjadi gembala di beberapa gereja diantaranya Gembala Sidang GSJ Injil Sepenuh di Solo 1997 sampai 2009, Gembala Sidang GSJ Merdeka di Bandung 2009 sampai 2016, Gembala Sidang GSJ Tesalonika Mandarin di Batam 2021 sampai 2023. Beliau juga telah merilis sebuah buku dengan judul Bahasa Ibrani Alkitab pada tahun 2020. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, Pak Pendeta Hudus ya. Baik, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam Pak Hudus. Selamat malam, Bu Aling. Selamat malam semuanya, rekan-rekan sekalian. Iya, kita ketemu lagi ya Pak. Kita akan melanjutkan sesi yang minggu lalu ya Pak. Ini sudah masuk sesi yang kedua. Dan semoga kabar Pak Hudus selalu sehat dan luar biasa ya Pak. Amin. Tuhan, Ya. amin. Baik Pak Hudus, saya akan mempersilakan waktu dan tempat kepada Pak Hudus untuk memaparkan pengajarannya. Dipersilakan Pak. Terima kasih Ibu Aling. Baik, untuk mengingatkan kembali dan mengaitkan serta sekaligus melihat kesinambungannya kepada percakapan kita pada malam hari ini, saya tetap akan menunjukkan slide singkat saja dari apa yang sudah kita cakup pada pertemuan yang sebelumnya. Pada bagian yang pertama, kita ini memperhatikan adanya jarak antara budaya, waktu, bahasa, situasi, dan beberapa bidang antara mereka dulu yang ada di era Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ketika Alkitab kita ditulis dengan kita yang hidup di tahun 2024 ini. Nah, perbedaan-perbedaan ini harus kita pahami agar kita yang di tahun 2024 ini memahami apa yang ditulis di dalam PL dan di dalam PB dengan seperti apa budaya mereka, waktu mereka, bahasa yang digunakan, situasi yang sedang terjadi, dan berbagai aspek-aspek lain. Sehingga kita jadi mengerti, oh pantasan mengapa kita diberikan contoh atau perintah, atau mungkin ungkapan, atau mungkin juga bentuk sastra, dan sebagainya. Kemudian, kalau kita sekedar mencontohkan dengan adanya jarak waktu yang terbentang, kalau Perjanjian Lama itu misalnya kitab-kitab Taurat Musa dari Kejadian sampai Ulangan itu sudah dihitung berjarak 3.400-an tahun dari sekarang. Kemudian kalau kita menyebutkan Perjanjian Baru, ya setidaknya kita bisa menghitung kurang dari 2.000 tahun dari sekarang. Nah, jadi kita bisa lihat dengan kata lain bahwa jarak yang terbentang dengan waktu yang tidak sebentar akan membuat kita seperti ada gap yang harus kita seberangi dulu untuk kemudian kita seperti memasuki dunia pada masa itu. Agak-agak mirip lah kalau Anda pernah dulu mungkin menonton film-film kartun seperti The Flintstones.
Ya, maka kita seperti tidak bisa membayangkan bagaimana orang-orang pada zaman batu, tapi memiliki teknologi tertentu yang tentunya kita tidak kenali lagi. Begitu juga kita bisa memahami adanya jarak budaya, di mana karena kita orang Indonesia hidup di tahun 2024, dididik dalam pendidikan dasar menengah, mungkin yang berkesempatan juga berpendidikan tinggi, demikian juga dengan konteks apapun yang telah dialami baik secara pribadi, bahkan juga oleh bangsa kita, itu turut membentuk pemahaman kita. Kalau Tuhan mau berbicara kepada kita di tahun 2024 ini, maka dia akan menggunakan bahasa-bahasa yang kita kenal, kita mengerti, kita pahami di tahun kita hidup. Tetapi kalau nanti tulisan itu ditemukan ribuan tahun lagi, maka yang membaca setelah sekian ribu tahun, itu yang akan sepertinya dibingungkan atau katakanlah tidak dibingungkan. Jadi mencari tahu maksudnya apa ya? Karena kosakata ini berbeda, bahasanya, budayanya, teknologinya, peri kehidupannya, atau apalagi, itu kok nggak seperti yang kita pahami. Nah, kalau kita bisa memahami, oh itu karena memang pada waktu itu ada yang terjadi seperti ini, maka digunakanlah ungkapan yang sedemikian. Jadi kita langsung bisa nyambung lagi. Demikian juga beberapa jarak yang terbentang antara kita di tahun sekarang dan di budaya sekarang dengan pada waktu ketika Alkitab ditulis. Meskipun beberapa dari tempat-tempat di Alkitab masih ada yang bisa dikenali, seperti Yerusalem, masih ada sampai sekarang, walaupun harus tetap diakui bahwa Yerusalem di zaman Alkitab itu tetap ada perbedaan, pergeseran, atau mungkin perubahan-perubahan, kemajuan, dan sebagainya, sehingga kita tetap masih harus kembali lagi ke TKP, tempat kejadian perkara, memahami ketika itu bukan dalam konsep yang sekarang. Ketika disebutkan ini tanah perjanjian, harus dipahami juga dalam konteks misalnya transportasi. Karena kita tahu Israel itu sebenarnya boleh dikatakan seperti di titik paling strategis perjumpaan tiga benua yang dikenal dan terhubung pada waktu itu, Eropa di utara, Asia di sebelah timur, Afrika di bagian selatan, di mana belum terhubung dengan Amerika, Australia, atau bahkan Antartika. Sehingga ini adalah sebuah seperti titik tengah dunia. Maka kalau ini dipilih menjadi tanah perjanjian, tentu Tuhan punya maksud. Kenapa bukan tanah yang di pinggiran? Kenapa bukan negeri yang mungkin yang lebih luas, atau bahkan yang di kutub utara misalnya? Nah, karena ada rencana-rencana Tuhan dalam pemilihan geografis itu. Begitu juga karena kaitannya dengan geografis, musim, cuaca, pola pertanian, peternakan, apa yang mereka makan, juga akan turut membentuk, mempengaruhi ungkapan-ungkapan bahasa yang dipakai Tuhan berkomunikasi dengan umatnya ketika itu. Dan masih berkomunikasi dengan kita sekarang, tetapi dengan lebih dahulu memahami ketika Tuhan pertama kali menyampaikan pesan ini, firman ini, apa yang ditangkap, dipahami oleh umat Tuhan ketika itu, agar kita dapat mengambil pembelajarannya, prinsipnya, normanya bagi kita sekarang. Nah, jadi gap-gap seperti itu perlu kita jembatani. Demikian juga ada perbedaan atau gap dalam bahasa. Kita menggunakan bahasa Indonesia, itu pun bahasa Indonesia modern tentunya, sementara mereka menggunakan, kalau perjanjian lama, bahasa Ibrani, itu pun bahasa Ibrani yang dipakai di perjanjian lama, masih terdapat perbedaan yang cukup signifikan dengan bahasa Ibrani modern. Tentu kesamaannya juga tidak kalah banyak, tetapi itu pun orang Ibrani, orang Israel sekarang, kalau dia Israel modern, masih tetap ada kesulitan tertentu mengenali kata, struktur, dan sebagainya kalau membaca Alkitab Perjanjian Lama. Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Tentu bukan hanya bahasanya. Sekali lagi, filsafat-filsafat Yunani yang dikenal pada waktu itu,
juga digunakan. Berandai yang disampaikan itu dalam bahasa Indonesia atau bahkan mungkin sedikit mundur sebelum jadi bahasa Indonesia, akar bahasa kita adalah bahasa Melayu dengan plus minus, tambahan-tambahan, unsur baru, pengurangan unsur yang ada dalam tata bahasa Melayu sebelumnya sehingga jadi bahasa Indonesia. Nah, bahkan ketika kita mempelajari sesuatu di bahasa Melayu pun harus kita pahami juga mengapa harus misalnya dalam berpantun 4 baris. 2 baris sampiran, lalu 2 baris berikut adalah isinya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, matilah kemudian. Maksudnya bersenang-senanglah kemudian. Oke, tentu ini adalah pola sastra yang menolong untuk mengingat karena ada kemiripan atau kesamaan serta persajakan. Berenang-renang dengan bersenang-senang, berakit-rakit dengan bersakit-sakit, ketepian dengan kemudian, dan sebagainya. Dan ini akan menolong justru untuk melihat keindahan sekaligus mengingat, menghafal, dan kemudian diharapkan nanti menghidupinya. Jadi gap-gap seperti ini juga perlu untuk kita seberangi agar kita sampai dulu di tempat ketika itu. Nah, pada minggu yang lalu kita telah melihat prinsip-prinsip umum dalam penerjemahan Alkitab. Prinsip pertama yang kita sudah gali adalah menafsirkan menurut konteksnya. Itu yang paling dekat dalam membaca sebuah ayat, yaitu kita baca yang terdekat. Mereka sedang bahas apa nih? Kalau itu Paulus sedang membicarakan apa? Kadang-kadang kita hanya tertarik dengan satu ayat, apalagi kalau kita menyebut itu ayat emas. Seolah-olah kalau ini emas, lalu yang lain berarti perak, yang ini perunggu, lalu yang sana ayat besi, yang itu ayat aluminium. Tentunya tidak demikian. Tetapi untuk bisa menangkap gagasan, meskipun kita mungkin memang sedang membaca, memaknai, menghayati, menafsirkan ayat yang kita sedang gali, itu terkait juga dengan ayat sebelum, sesudahnya, pasalnya, bahkan apa yang sedang dibahas dalam seluruh kitab, bahkan kalau itu ditulis oleh orang yang sama di kitab yang berbeda, atau seluruh perjanjian, kalau itu seluruh perjanjian baru, atau seluruh perjanjian lama. Dan akhirnya kita pahami seluruh Alkitab itu sendiri. Belum menyebutkan lagi dengan konteks sekitarnya. Konteks ayat itu sendiri juga perlu untuk digali. Kemudian kita telah melihat juga pada pembelajaran yang lalu, baru kita sekarang akan masuk nanti ke materi lanjutannya. Perlu sekali untuk kita membaca seluruh perikop atau pasal di mana ayat tertentu yang kita sedang pelajari. Jangan cuplik, jangan caplok, jangan diambil hanya satu frasa atau hanya satu ayat tanpa memahami dia sedang membahas apa. Selidiki keseluruhan data, pelajari kaitan-kaitannya, cari informasi latar belakang, dan gunakanlah referensi silang. Apabila itu sesama Injil, maka kita akan membandingkan kalau Matius mencatat demikian, Lukas mungkin menyebutnya dengan data tambahan, Markus mungkin menceritakannya sekilas, Yohanes malah tidak menyebut misalnya. Tentu ada data yang saling melengkapi, sehingga kita jadi menangkap keseluruhan kisahnya. Begitu juga sesama tulisan Musa, sesama tulisan Paulus, juga sering sekali ada keterhubungan temanya. Nah, itulah yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Sekarang kita akan lanjutkan, karena kita menggunakan kitab suci kita, Alkitab, itu sebenarnya bukan lagi dalam bentuk yang asli. By the way, jangan terlalu kecil hati ketika saya menyebutkan Alkitab yang kita gunakan bukan lagi Alkitab yang asli. Bukan berarti saya menyebut berarti kita sedang menggunakan Alkitab yang palsu, yang keliru, seperti yang kadang-kadang terlalu digembar-gemborkan oleh orang atau kelompok tertentu yang mencoba mendiskreditkan Alkitab kita. Betul, bukan asli, tetapi bukan berarti juga keliru, apalagi palsu. Okay. Bahkan saya boleh mengatakan, bukan cuma kekristenan, semua agama yang memang sudah berakar ribuan tahun tidak lagi memiliki
teks asli dari kitab sucinya jika mereka punya kitab suci. Sehingga itu adalah sesuatu yang wajar oleh karena bentuk fisiknya, benda fisiknya itu adalah bahan-bahan yang fana, lalu sudah tidak ditemukan, entah karena digunakan terlalu sering atau disalin berkali-kali, aslinya hilang tapi salinan-salinannya ada. Nah, di sini kita menyadari bahwa karena ini bukan bahasa kita, bukan budaya kita, kita tidak tinggal di lokasi di mana peristiwa itu dicatat, maka kita perlu penerjemahan kitab suci. Dan ketika terjadi penerjemahan, memang akan ada penyesuaian dan pencarian padanan. Sekilas pada minggu yang lalu misalnya saya contohkan waktu Injil diterjemahkan ke Alkitab bahasa Batak, maka karena orang Batak pada masa ketika Injil masuk ini tidak mengenal beberapa kosakata seperti unta, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum, maka penerjemah-penerjemah Alkitab ketika itu memakai analogi binatang yang masih terbesar. Jadi bukan unta tentunya, tetapi gajah. Sampai sekarang masih mempertahankan itu. Ketika disebutkan sekalipun dosamu merah seperti kesumba akan menjadi putih seperti salju misalnya. Salju tidak dikenal oleh orang Batak, tapi dikenal juga yang namanya kapas. Maka warna yang tadinya merah menyala sampai bisa menjadi putih seperti kapas, itulah yang dipentingkan. Meski memang telah terjadi penyesuaian dan padanan. Tapi idenya masih terseberangkan. Jadi itu bukan sesuatu yang menyesatkan, justru menolong pembaca memahami. Dan teks asli dan salinan juga ada perbedaan-perbedaan yang minor saja. Gaya tulisan, singkatan, atau mungkin juga penggunaan yang lebih sering, di mana ketika di satu kitab disebut Yesus Kristus, di kitab lain Kristus Yesus, di dalam ayat tertentu kata Tuhan, digantikan Allah, tapi kan maknanya tidak berbeda. Nah, jadi jangan sampai kita menangkap bahwa yang ada salinan berarti kita tidak lagi bisa mengimani atau meyakini keasliannya. Jangan sampai kita menjadi terlalu mudah dibuat keliru atau dibuat salah paham hanya karena hal tersebut. Bukti bahwa sekian banyak salinan itu memiliki tingkat kesamaan yang sangat dekat, membuktikan bahwa berarti tidak ada satu salinan yang rupanya secara sengaja dibuat bertolak belakang atau menyimpang atau ditambah dikurangi. Yang ada mungkin perbedaan salinan. Nah, tentu karena penerjemahan maka melibatkan bahasa asal dan bahasa tujuan. Oke, di bahasa asal demikian, tapi belum tentu di bahasa tujuan kosakata itu atau penggunaan struktur atau tensis keterangan waktu itu ada. Lihat saja ketika kita orang Indonesia mencoba belajar bahasa Inggris. Salah satu yang kita sering sekali berlepotan itu pasti adalah soal tensis, keterangan waktu. Kata kerja itu misalnya kalau bentuk lampau, maka kata kerjanya bisa ditambah ed. Ya, misalnya walk, berjalan. Lalu kemudian menjadi kalau bentuk lampau, work, ed. Kemudian kalau sedang berjalan, itu walking, oke, dan sebagainya. Ya, nah, kita bisa melihat karena tidak ada penambahan seperti itu di bahasa Indonesia, maka bukan berarti kita lalu menyesuaikan. Kalau makan, lalu kalau kemarin saya makan, bukan berarti kita jadi membuat makanet, ed, gitu. Atau saya sedang, karena mendengar, maka mendengaring, karena ing adalah bentuk sekarang. Enggak juga. Artinya di sini, setiap bahasa punya struktur yang tidak selalu memiliki paduan, sehingga nanti akan ada pilihan antara mau membuat terjemahan literal atau terjemahan bebas. Terjemahan literal cenderung mendekati teks aslinya, terjemahan bebas cenderung menolong pembaca untuk memahami. Dan masing-masing pendekatan ini juga punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, mari perhatikan sekilas.
Kalau kita melihat yang sangat dekat dengan terjemahan yang disebut literal, sebisa mungkin kata demi kata, maka kita akan temukan di sana, itu adalah terjemahan yang sering disebut istilahnya interlinear. Interlinear itu kata demi kata. Cuman memang terjemahannya menjadi agak kaku, menjadi kurang smooth atau flow-nya tidak terlalu enak oleh karena dua bahasa dengan sistem yang berbeda. Makanya ketika kita membaca terjemahan lama itu sudah diantaranya. Sementara di sisi lain ada terjemahan bebas. Ya, terjemahan bebas itu tidak semua saya sebutkan. Misalnya ada bahasa Indonesia sehari-hari, firman Allah yang hidup, dan sebagainya. Lalu kemudian di antara dua pendekatan ini, antara yang cenderung ke literal dan sisi lain cenderung ke bebas, ada yang disebut terjemahan dinamis. Terjemahan dinamis itu cenderung atau membuat pendekatan menerjemahkan berdasarkan arti. Jadi artinya yang diambil, maka pembahasaannya tidak mesti terlalu literal, tetapi juga tidak terlalu bebas, tetap harus mendekati. Maka Alkitab yang paling sering kita gunakan terjemahan baru, sekarang sudah ada TB 2, terjemahan baru versi kedua, dan ada juga di sana terjemahan sederhana Indonesia, yang mana saya pernah terlibat sebagai salah satu konsultan di beberapa kitab tertentu. Nah, ini berarti kalau kita hanya memiliki satu terjemahan Alkitab, kita terbatas. Yang memakai terjemahan bebas, mudah dipahami, tetapi kadang-kadang sudah bertambah atau berkurang, karena hanya mencoba menarget pembaca modern. Sebaliknya, kalau kita hanya memiliki terjemahan yang literal, maka kita mungkin akan kesulitan untuk bisa menangkap. Maksudnya apa toh? Kok bahasanya kaku? Kok strukturnya berantakan? Ya, kalau kita misalnya mengenal lagu di Indonesia itu ada beberapa versi. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Di bahasa Inggris itu kalau saya ambil cuplik saja, then sings my soul, my Savior God to thee. Kalau diterjemahkan literal, then sings my soul, dan bernyanyi jiwaku. My Savior, juru selamatku, God to thee. Juru selamatku, Allah kepadamu. Nah, terjemahannya kan kaku sekali. Oh, pokui, kata orang Jawa. Ya, maka menyanyi jiwaku, juru selamatku kepadamu. Nah, itu kacau. Dalam struktur bahasa Indonesia, SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, tapi itu adalah bahasa Inggris kuno. Maka kita membutuhkan terjemahan yang lebih dinamis. Maka Anda akan tertolong kalau menggunakan terjemahan lebih dari satu. Sebab setiap penerjemah memilih kata yang tidak selalu tepat sama. Nah, disinilah kita bisa melihat perlu sekali untuk kemudian kita melangkah kepada tahap yang berikut, yaitu bagian yang memang tidak mudah, menangkap maksud atau tujuan dari penulisnya. Nah, kita tentu tahu bahwa kitab suci itu ditulis oleh orang tertentu. Kita mesti tahu, perlu tahu siapa yang menulisnya, dan kemudian kepada siapa dia menulis ini pertama kali. Oke. Kalau kita tahu bahwa ini ditulis kepada orang Israel pada masa Musa misalnya, atau pada masa Daud, maka kita akan mencoba menangkap ada apa pada waktu itu. Kalau Musa menulisnya ketika masih di padang gurun, mereka belum memasuki tanah perjanjian, sehingga mereka umat Tuhan perlu dibekali. Kalau nanti kalian masuk ke sana, maka kalian perlu perhatikan ini. Perhatikan di sana ada bahaya untuk, katakanlah sebagai satu contoh, misalnya bahaya dari yang namanya penyembahan berhala, atau ancaman negara tetangga, dan sebagainya. Dan kita bisa menangkap perintah-perintah itu
dengan kerangka berpikir sedemikian. Ada kalanya penulis-penulis Alkitab memberi petunjuk dengan jelas maksud atau tujuan ketika mereka menuliskan suatu kitab atau surat. Karena dia memberi penjelasan. Karena kamu demikian-demikian, maka aku memberi perintah seperti ini. Tetapi kebanyakan penulis Alkitab tidak secara lengkap menunjukkan tujuan penulisan kitab itu. Ketika kita membaca misalnya perintah Paulus kepada katakanlah jemaat yang di Korintus untuk tidak mengizinkan perempuan mengajar di tengah pertemuan jemaat, kadang-kadang atau beberapa komunitas orang Kristen lalu mengambil ayat ini langsung menerapkannya dengan berkata, tuh ada ayatnya, perempuan tidak boleh mengajar, tanpa memahami apa yang sedang terjadi dan mengapa pembatasan itu diberi. Ingat, pembatasan hanya diberi kepada situasi tertentu. Tidak di setiap tempat, tidak di segala waktu, tidak untuk semua jemaat. Sebagai bukti bahwa perempuan juga ada yang dipercaya oleh Rasul Paulus untuk menjadi pemimpin jemaat. Nama seperti Priska atau Priscilla, nama lain seperti Lydia, juga kita bisa sebutkan nama beberapa nama wanita yang lain seperti Phoebe dan sebagainya. Berarti larangan ini bukanlah larangan yang berlaku untuk segala keadaan, untuk semua orang percaya atau untuk semua tempat. Kecuali kalau ada kasus-kasus tertentu. Nah, disinilah perlu sekali memahami maksud dari penulis dalam relasi dengan pembacanya. Untuk itu, pembaca Alkitab harus membaca dengan teliti seluruh isi kitab, khususnya dengan mempelajari garis besarnya. Setelah menemukan tujuan atau maksud penulisan kitab, maka penafsir harus menjadikan itu sebagai pedoman untuk menafsir dengan tepat. Nah, itulah yang kita bisa gunakan sebagai panduan di dalam menafsirkannya. Lalu kita bisa memperhatikan beberapa petunjuk-petunjuk untuk memahami maksud dari penulis. Misalnya, kalau ada kata yang digunakan seperti katakanlah kata sambung, supaya, oleh sebab itu, atau karena itu. Nah, ketika kita misalnya membaca Alkitab, katakanlah yang mungkin beberapa dari antara kita sudah lumayan familiar, katakanlah Roma 12 ayat 1, dimulai dengan karena itu, saudara-saudara. Nah, kalau disebut karena itu, maka pertama-tama kita harus langsung menangkap, berarti sudah ada dulu yang dibahas. Dan karena apa yang dibahas itu, maka dia melanjutkan, aku menasihatkan kamu. Berarti untuk tahu nasihatnya di Roma 12 ayat 1, kita harus menangkap apa yang dibahas sebelumnya. Yaitu di mana? Itu yang disebut konteks tadi, Roma 11. Atau malah kadang-kadang perlu mundur, Roma 10, dan sebagainya. Oke, jadi begitulah kira-kira penggunaan itu. Dan kalau kita sebut, kita temukan kata supaya, oh berarti ada sebab akibat, gitu kan? Ini penyebabnya, ini akibatnya. Nah, begitu. Jika tidak disebutkan dengan jelas maksud penulis, maka kita bisa terbantu dengan mempelajari garis besar dari struktur penulisan kitab tersebut. Jadi strukturnya, dia membahas apa di pasal ini sampai pasal ini, dia melanjutkan ke topik apa, lalu dia kemudian menyela dengan menekankan apa. Begitulah kita lihat alur semacam cerita utuh di mana satu cuplikan ditaruh, itu akan sangat mempengaruhi. Pelajari juga latar belakang peristiwa atau berita yang disampaikan dalam kitab tersebut untuk menemukan maksud penulis. Nah, di sini juga kalau kita memahami
Misalnya pada waktu Paulus menulis surat ke kota Korintus. Emang siapa Paulus? Jangan lupa, Rasul Paulus adalah perintis jemaat di kota Korintus, Tesalonika, Galatia, Efesus, dan beberapa nama kota lain. Tetapi Paulus tidak pernah datang sebelumnya, maksudnya sebelum dia menulis surat kitab yang saya sebutkan ini, ke kota Roma. Maka kalau kita membaca kitab Roma, kita akan tahu bahwa ternyata Paulus belum pernah ke sana. Dan itu terlihat bahasanya itu tidak seperti agak cair, tidak terlalu gaul, tidak terlalu akrab begitu. Bukan karena seolah-olah ini bahasanya kaku, enggak. Tapi karena memang ini bukanlah jemaat yang dia kenal secara pribadi. Maka kita perlu menangkap perkenalan, tentu selain siapa dirinya yaitu aku Paulus, tetapi juga ini loh yang aku tekankan, ajarkan, karena aku pernah mengalami ini dalam Kristus, maka kalian juga perlu mengenal ini dan sebagainya. Sementara kepada jemaat yang lain, dia sudah langsung bisa berkata, kalau apalagi yang surat pribadi, yaitu kepada Timotius, kepada Titus, kepada Filemon. Nah, itu semuanya bahasanya itu sangat akrab. Pertemanan seorang senior kepada junior, seorang bapak rohani kepada anak binaan rohaninya. Itu sampai kepada titip ini, misalnya menitipkan tolong bawa jubahku yang aku tinggalkan di rumah Karpus, atau tolong juga bawa kitab-kitabku karena aku perlu membaca ulang agar aku bisa menulis kepada jemaat-jemaat surat penggembalaan. Nah, kedekatan seperti itu termasuk ketika dia mengenal misalnya kelemahan dari Timotius, lalu dia menganjurkan jangan cuma minum air saja, minumlah anggur sedikit karena pencernaanmu terganggu. Jangan bilang pencernaanmu terganggu itu diwahyukan oleh Roh Kudus. Enggak. Karena mereka dulu teman seperjalanan pelayanan dalam misi. Dan dia tahu kalau Timotius itu lagi stres, banyak tekanan, dan apalagi sekarang tidak ada lagi Paulus, dan dia seorang muda yang harus menghadapi jemaat yang kadang-kadang lebih senior, lebih kaya, lebih berpendidikan dari dirinya. Dia itu jadi mules-mules gitu, kayak stres, kayak terbawa tekanan mental gitu. Nah, dinasehatilah karena aku tahu banget loh kamu. Makanya jangan cuma minum air biasa, minum anggur dong, karena vitaminnya atau apa. Ingat waktu itu tidak ada Indomaret, tidak ada Alfamaret, di mana Paulus berkata, beli dong Enterostop, jangan cuma doa gitu. Bukan seolah-olah lalu doa tidak lagi punya kuasa, jangan juga diartikan begitu. Tetapi itu manusiawi, itu adalah persahabatan yang kental, yang sangat erat antara Paulus dan Timotius. Nah, hal-hal seperti ini menolong kita untuk menangkap juga ayat-ayat yang kita sekarang baca. Oh, ini ditulis oleh Paulus kepada siapa dan apa yang terjadi di antara mereka, baik sebelumnya dan yang sedang terjadi ketika itu ditulis. Nah, di sini nanti akan saya tunjukkan juga beberapa panduan yang mungkin saja bisa menolong, termasuk sumber-sumber online yang tersedia bagi kita. Akan ada pada waktunya nanti. Yang keempat, yang juga perlu kita pahami, adalah mempelajari latar belakang penulisannya. Tadi sekilas saya singgung ini. Nah, di sini perlu sekali, penafsiran harus diterangi dengan latar belakang sejarah, geografi, budaya yang ada dalam berita yang disampaikan oleh penulis. Nah, kalau saya nanti akan membahas sekilas pada pertemuan minggu depan, pertemuan yang berikut tapi ya, misalnya dalam membaca kitab Wahyu, kita sering sekali akan bingung, ini apa ini yang ditulis oleh Yohanes dalam kitab Wahyu? Ceritanya kok kayak ngawur gitu kata orang Jawa gitu ya. Artinya binatang
kepala 7 bertanduk 10, lalu kemudian mengejar-ngejar perempuan yang sedang hamil. Ini kan ceritanya nggak masuk akal. Atau pertempuran antara anak domba dengan naga, nggak masuk akal. Karena binatang yang dianggap paling kuat dengan yang paling lemah tidak sebanding. Ya kalau membuat pertandingan itu antara singa dengan harimau misalnya, atau bahkan antara yang kuat lah, katakanlah badak misalnya, atau mungkin apa gitu. Tapi kok ya penggunaan bahasanya terlalu kontras. Satu binatang paling lemah tidak punya kekuatan cakar, tidak punya kekuatan berlari, tidak punya kekuatan melindungi diri, kamuflase, dengan misalnya dengan naga. Tetapi yang lebih tidak masuk akal lagi, ternyata yang menang bukan naga, tapi domba. Padahal itu domba pun sudah digambarkan sudah pernah disembelih. Nah, disinilah kita perlu menangkap tadi baik itu budaya. Nah, budaya yang dipakai untuk menggambarkan cerita, kerangka cerita tersebut. Agar kita ngerti, oh ternyata nggak rumit toh. Ternyata nggak sesulit yang aku bayangkan. Cuman selama ini belum dapat clue, belum dapat titik temunya. Begitu. Nanti pada pertemuan yang berikut akan saya sedikit perkenalkan. Lalu kemudian kita juga melihat bahwa penulisan kitab dalam Alkitab ditulis dalam kerangka waktu, tempat, dan budaya yang tidak lagi sama dengan yang kita punyai sebagai penafsir. Kita orang Indonesia hidup di tahun 2024 dengan budaya, cara berpikir yang tidak persis sama dengan ketika Musa atau Daud menulis kitab-kitabnya, atau Salomo, atau juga Paulus dan Yohanes. Untuk itu, penafsir harus betul-betul memahami dunia Alkitab untuk dapat mengerti keadaan dan maksud asli ayat perikop atau buku itu ditulis. Nah, jadi dalam hal ini, kalau kita sudah bisa memahami atau menangkap, kita akan langsung nyambung dengan ceritanya. Oke, saya buat sedikit cerita. Nanti saya akan kembali lagi kepada panduan ini. Saya buat cerita sederhananya kira-kira seperti ini. Aku kepanasan diterpa terik matahari, lalu kemudian berlindung ke Ka'bah. Tetapi Ka'bah terlalu jauh, aku akhirnya pergi ke bawah pohon beringin. Namun di bawah pohon beringin, aku diseruduk oleh banteng. Dan seterusnya. Pasti cerita itu menurut Anda tidak masuk akal. Nggak nyambung. Nggak jelas alur ceritanya, di mana klimaksnya, apa tujuannya. Kecuali kalau kalian tahu bahwa setiap yang saya sebutkan tadi, itu sebenarnya adalah lambang dari partai. Di sangat matahari. Tahu kan partai yang memakai lambang matahari? Lalu kemudian mau berlindung katanya. Maksudnya dia tinggalkan yang lama ini karena dianggap mengecewakan. Lalu kemudian ke Ka'bah. Tapi terlalu jauh katanya. Karena nggak ada yang dia kenal di sana. Lalu akhirnya mau berlindunglah di bawah pohon beringin. Pasti tahu itu Golkar. Namun rupanya di sana diseruduk pula oleh banteng. Nah, itu PDIP. Ceritanya boleh berlanjut. Untuk sekarang kalau kita sudah tahu itu sebenarnya adalah, nah langsung nyambung kan, mulai masuk akal tuh cerita, apapun nanti isi ceritanya. Nah, begitulah kita memahami sebenarnya penggunaan bahasa, budaya, atau juga lambang-lambang yang kalau sekiranya cerita saya ini nanti saya tulis sekarang, lalu dibaca 400 tahun lagi, saya yakin yang membaca itu pun sudah nggak ngerti ceritanya apa kui. Kenapa? Karena partai-partai ini sudah ada yang tutup, sudah ada yang gulung tikar, sudah tidak lagi diminati, ada partai-partai baru, dan tidak nyambung dengan yang ada sekarang. Tapi kalau dipahami dalam konteks latar belakang tadi, meskipun sudah ratusan tahun, masih nangkap alur ceritanya. Begitulah kira-kira. Oke. Begitu juga kita perlu memahami
latar belakang ini dengan mengikuti beberapa panduan-panduan ini. Pertama, disinilah kita perlu mempelajari dunia Alkitab. Artinya dunia pada masa Alkitab, begitu ya. Dengan teliti. Jalan terbaik adalah dengan membaca seluruh Alkitab secara berurutan. Sebab itu memang akan menolong kita jadi punya gambaran besar. Semacam peta, semacam roadmap, semacam kerangka besar. Nah, kalau kita sudah tahu kerangka besarnya, kita akan mudah menempatkan sebuah kisah, sebuah perikop, sebuah peristiwa, atau sebuah puisi dalam kerangka besarnya. Dulu manusia itu setelah diciptakan jatuh dalam dosa, lalu kemudian Allah mengupayakan memberi jalan keluar untuk keselamatannya, tapi mereka tetap berontak, baik Kain yang membunuh atau juga pada zaman Nuh semua menolak, sampai akhirnya Tuhan binasakan semuanya, dan kemudian Tuhan sediakan bahtera untuk Nuh dan keluarga dan memulai kehidupan yang baru. Namun ternyata manusia masih juga berontak karena mereka memilih yang salah dan mengikuti pemimpin pemberontak dalam mendirikan Menara Babel. Kemudian berlanjutlah kepada Allah sendiri yang memilih Abraham, dan dari pilihannya kepada Abraham inilah kemudian dipilih Abraham, Ishak, lalu Yakub, dan 12 anak-anak Yakub ini menjadi Israel. Jadi satu bangsa yang mau Tuhan pilih untuk memberkati bangsa-bangsa di dunia. Nah, kalau kita tahu urutannya secara garis besar, bahkan nanti sampai ke kesinambungan di perjanjian baru, maka kalaupun kita cuplik satu bagian, kita langsung tahu, oh itu dalam alur cerita sebelumnya demikian, dan nanti akan menuju ke sini. Begitu juga kalau kita mengambil satu contoh gambaran, kita akan tahu itu pernah dibahas oleh Musa atau oleh Daud atau oleh Nabi Yesaya sebelumnya. Sehingga kita bisa menangkap kerangka besar dan menempatkan detail-detail kecil. Miriplah kalau kalian ingat bagaimana memasang gambar puzzle. Oke, gambar puzzle itu ada gambar utuh, tapi kemudian dibuat potongan-potongan yang punya kemiripan. Tapi hanya apabila kita menempatkan potongannya di posisi yang tepat, barulah terbentuk kembali gambar yang utuh. Nah, berarti kita perlu gambar yang utuh. Itulah membaca Alkitab secara keseluruhan. Mencatat peristiwa kejadian penting yang perlu pengetahuan tambahan. Oh, aku belum ngerti tempat ini di mana atau mengapa dilakukan dengan cara demikian. Ketika kita membaca kitab Rut, kenapa kok malah dia disuruh untuk bertidur tetapi di bawah kaki dari Boas? Lalu kemudian mengapa dikatakan demikian, dan Boas memberi jawaban, aku yang akan mengurusnya, dan segala macamnya. Oke, perlu pengetahuan tambahan, tapi kita sudah memiliki pengertian yang ini berbeda dalam budaya kami. Oke, kemudian gunakan kamus Alkitab atau ensiklopedia. Nah, kalau ini, kalau punya bentuk cetaknya, ya syukur, tapi kalaupun tidak, sekarang tersedia secara online. Jadi dengan mengakses situs tertentu atau mengetikkan kata entah di Google, apalagi sekarang banyak sarana yang disebut AI, Artificial Intelligence, itu bisa membantu kita untuk menggali, mencari tahu topik-topik tertentu. Oke? Gunakan kamus Alkitab, ensiklopedia, peta Alkitab yang juga tersedia sekarang dengan mudah. Alat-alat ini akan bisa menambah pengetahuan, baik dalam sejarah, geografi, budaya, Alkitab. Oke, jadi itu akan sangat menolong. Kemudian, carilah Alkitab yang mempunyai referensi silang dan catatan kaki. Rupanya saya salah mengetik, nanti saya perbaiki. Catatan kaki, karena akan mempermudah mendapatkan paralel informasi yang dicari. Nah, kalau Anda memiliki dana, atau bahkan sekarang juga bisa dicari kok online, misalnya Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan.
Ada catatan-catatan, keterangan, penjelasan apabila ada ayat yang sulit dipahami atau kerangka dari setiap kitab, dan kemudian penjelasan tambahan tentang lokasi, tema, dan sebagainya. Nah, studi Alkitab seperti ini tentu akan sangat menolong untuk kita jadi lebih ngerti sesuatu yang tidak tertulis di Alkitab, tetapi dijelaskan dengan pengetahuan tambahan tentang budaya, tentang keadaan, tentang situasi pada masa itu. Oke, begitulah cara kita untuk mengatasi keterbatasan ini. Lalu, prinsip kelima, mempelajari arti kata dan tata bahasa aslinya. Waduh, kalau yang satu ini kayaknya aku nggak bisa deh. Aku kan nggak pernah sekolah teologi. Atau kalau yang pernah sekolah teologi, aku sudah lupa. Karena dulu aku cuman masuk sekolah teologi untuk cari jodoh. Oke, apapun itu, masalah yang karena ketika diterjemahkan ke bahasa kita sadari, seperti yang saya gambarkan tadi, prinsip dari penerjemahan dari bahasa asli ke bahasa tujuan itu sudah mencoba mencari padanan, dan padanan itu tidaklah identik. Ada yang mungkin berkurang atau bertambah oleh karena konsep setiap budaya tidaklah sama. Nah, ketika itu terjadi, maka yang perlu kita lakukan adalah jangan-jangan di bahasa aslinya itu lebih utuh, lebih lengkap, atau dipakai kosakata tertentu. Nah, meskipun di bahasa Indonesia mungkin tidak ada atau penjelasannya terlalu panjang kalau dipaksakan, namun kalau menggali ke bahasa aslinya, itu justru akan menolong, oh pantesan, oh ternyata, dan sebagainya. Oke, jadi dengan demikian kita bisa menemukan baik itu mulai dari definisi, apa artinya yang tepat, sesuai dengan konteks zaman atau budaya pada waktu penulisan. Perlu diingat bahwa kata-kata dalam Alkitab kita sekarang, Alkitab bahasa Indonesia itu kan hasil terjemahan, baik dari Ibrani atau Yunani. Oleh karena itu, penyelidikan lebih lanjut harus dilakukan dengan membandingkan kata-kata yang ada dalam Alkitab bahasa aslinya. Oke. Nah, kita melakukannya bukan sok-sokan, bukan sekedar ikut-ikutan tren, tetapi yang paling utama adalah karena kita melakukannya untuk mendapatkan makna yang lebih utuh, lebih penuh, dan kemudian lebih menolong pemahaman dan pemaknaan kita pada waktu sekarang. Kalau untuk tujuan itu bagus, maka kita boleh menggunakan sumber-sumber, apalagi sekarang di zaman digital, sumber-sumber online itu makin mudah untuk didapatkan. Oke. Kemudian untuk materi kita pada hari ini, saya memberi sedikit petunjuk. Mempelajari kata, misalnya kalau di dalam bahasa Indonesia memang bisa saja ada beberapa arti yang berbeda. Misalnya kita sudah pernah mungkin mendengar kata kasih. Di bahasa Indonesia hanya ada dua kata, misalnya cinta dan kasih. Kadang-kadang dua-duanya dipadukan, cinta kasih. Tetapi tidak ada perbedaan yang terlalu menyolok antara apa itu cinta, apa itu kasih. Namun di bahasa Yunani, misalnya, itu dipakai beberapa kosakata yang berbeda. Baik itu agape, philia, storge, atau juga mungkin beberapa kata eros dan segala macamnya. Dan masing-masing kata cinta itu berbeda penggunaannya, serta berbeda pula maknanya. Nah, ketika di Indonesia kan pilihannya terbatas, hanya kata cinta atau kata kasih. Tapi tidak lagi menyeberangkan perbedaan-perbedaan antara kualitas kasih Allah dalam perbedaan dengan kualitas kasih manusia. Nah, bahasa aslinya menolong kita. Kata-kata yang berbeda bisa mempunyai arti yang sama. Nah, disinilah saya cukup sering mendengar beberapa pengkhotbah kadang membuat perbedaan berlebihan antara logos dengan rema. Alkitab dalam bentuk cetakan atau dalam bentuk ayat, itu sering diartikan, nah itulah logos. Jadi baru berisi pengetahuan, baru berupa bentuk tulisan. Tetapi
barulah firman itu menjadi hidup kalau itu berubah dari logos menjadi rema. Makanya lebih sering dikatakan rema bagi kita hari ini. Padahal kalau kita menggali, sebenarnya tidak ada perbedaan yang menyolok antara logos dengan rema. Dua kata ini saling dipertukarkan. Baik itu ayat firman yang tertulis itu juga bisa logos, bisa juga rema. Sebaliknya, ketika itu kemudian berbicara dalam konteks khusus situasi tertentu, itu juga bisa disebut sebagai suatu rema, tapi juga bisa disebut logos. Dalam arti, kalau kita membuat pembedaan ini, kita menjadi kurang begitu memaknai misalnya Alkitab itu itu kan cuman logos, aku mau carinya yang rema. Lalu kita menjadi bergantung kepada orang yang bisa menyampaikan rema. Lalu kita tidak lagi membaca Alkitab kita. Itu misalnya pembedaan yang berlebihan malah membuat kita sepertinya kurang nangkap apa pesan atau maksud di dalamnya. Jadi arti kata dalam bahasa Ibrani atau Yunani kadang berbeda tadi dengan bahasa Indonesia. Alkitab kadang menggunakan kata-kata atau terminologi yang mempunyai arti yang berbeda dengan penggunaan umum. Misalnya, ketika kita menemukan kata karisma yang digunakan, diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu menjadi karunia roh dalam bentuk jamak karunia roh, karisma. Karismata. Ketika kita mendengar kata pemimpin yang berkarisma, maka kita tidak mengartikan itu karunia roh, pemimpin yang berkarisma. Insinyur Soekarno, kebetulan hari ini 17 Agustus pula. Insinyur Soekarno adalah pembicara yang karismanya atau berkarisma atau karismatik. Tentu kita tidak menganggap dia Kristen, lalu gerejanya karismatik atau dia dipenuhi Roh Kudus, bukan. Tetapi lihat, digunakan kata karismatik juga. Dia pemimpin yang karismatik banget. Kalau dia udah pidato, itu satu kampung pun mendengar satu radio yang digedein suaranya dan terkagum-kagum. Ya, kalau yang hidup di tahun itu pasti ngerti banget yang saya mungkin maksudkan. Oke, berarti sama-sama menggunakan kata karisma atau karismatik, tapi sudah beda maknanya. Yang satu karisma menekankan wibawa pribadi, sementara Alkitab menggunakan kata karisma, wibawa yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Lihat, kata yang sama, tapi maknanya berbeda. Nah, disinilah kita akan terbantu kalau kita menggalinya kemana? Ke bahasa aslinya. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani itu dipakai kata apa. Nah, yang terakhir, karena kita akan mulai masuk kepada tanya jawab sebentar, maka kita bisa temukan kita perlu menyelidiki kata-kata, tetapi hanya kata-kata penting yang memiliki arti teologis lah. Jangan semua, karena nanti pasti terlalu merepotkan. Kecuali Anda di studi lanjut, pasca sarjana misalnya. Nah, kalau itu mungkin perlu. Nah, tetapi kata-kata kunci, khususnya yang sering diulang atau yang dijadikan sebuah penekanan. Pelajari kata penting tersebut dalam konteksnya. Dan gunakan konkordansi atau referensi silang untuk mencari padanan arti, serta arti kata yang bisa saja berubah setelah melewati jangka waktu tertentu. Nah, jadi kalau kita sudah menangkap beberapa prinsip-prinsip ini, kita akan juga bisa mengerti juga, termasuk dalam kaitannya mempelajari ke bahasa asli, akan mempelajari tata bahasanya, struktur kalimatnya, keterangan waktunya. Karena setiap kata tidak berdiri sendiri, dia disusun dalam kombinasi. Ingat kata konteks pada pertemuan yang lalu, saya sebutkan konteks itu terdiri dari dua kata kon, artinya bersama-sama ko, lalu teks itu seperti jalinan atau tenunan. Maka kain atau baju yang kita gunakan itu adalah jalinan mulai dari kapas dipintal jadi benang, benang kemudian diatur susunannya menjadi kain, kain diberi warna dan sebagainya, dan dipotong, dijahit, disambung, dibentuk, jadilah baju dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat ada
kombinasi dari bahan-bahan itu. Kata dalam bahasa asli, tata bahasanya, kemudian kalimatnya, strukturnya, sastranya. Nah, kalau kita melibatkan semuanya ini, maka terbangunlah pemahaman yang lebih utuh. Tata bahasa sendiri tidak memperlihatkan arti sesungguhnya dari kata, tetapi memperlihatkan kemungkinan arti lain yang terdapat dalam kata atau kalimat itu. Nah, Anda pernah tentu membaca ayat yang misalnya Amsal yang pernah berkata, Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka sampai masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripadanya. Nah, kalau kita membaca ayat ini dalam bahasa aslinya, Amsal 22 ayat 6, ternyata tidak ada kata khusus yaitu jalan kata yang patut. Jadi kalau kita hapus kata patut, didiklah orang muda menurut jalannya, menurut maunya, menurut pilihannya. Loh, bukankah itu menyesatkan? Bukankah itu bikin keliru? Iya. Tetapi ingat bahwa konsekuensinya di ayat itu disebutkan nanti masa tuanya pun ya tidak akan menyimpang daripadanya. Ya tidak akan beda jauh. Makanya udah tua aja ada yang masih manja. Mengapa? Karena waktu kecil dia dibiarkan dididik atau dibenarkan. Waktu dia bermanja-manja, waktu dia maksain orang tua mesti beli apa yang dia mau dan sebagainya. Lalu sampai tua pun menjadi manja. Nah itu adalah contoh dalam peringatan yang negatif. Kalau kau didik anak muda dengan cara yang tidak tepat, sampai tua pun menjadi hidup dalam cara seperti itu. Kau biarkan anakmu boros sekarang, sampai tua dia bukan boros. Nah, yang saya tunjukkan di sini adalah terjemahan memilih yang bahasa positif. Padahal bahasa aslinya memungkinkan baik positif maupun negatif, tapi yang diingatkan konsekuensinya. Nah, jadi menggali ke bahasa aslinya ternyata akan sangat menolong. Di panduan terakhir adalah berarti kita perlu mempelajari keterangan waktu, kosakata atau tata bahasa, kemudian memahami hubungan dengan antara satu kata dengan kata lain. Kalau ada bagian atau kalimat yang tidak jelas artinya, cari tahu dulu kata kuncinya, lalu analisa tata bahasanya. Nanti akan ada panduan-panduan yang lebih umum. Bagaimana kalau kita tidak belajar bahasa Ibrani, Yunani, nggak masalah. Karena ada alat-alat bantu. Oke, bentukan-bentukan katanya dan kemungkinan arti yang lebih dari satu, supaya kita mengerti. Artinya mungkin demikian. Oke. Nah, bagian yang terakhir ini, sekaligus nanti akan menjadi penutup, tafsirkanlah ayat dengan ayat. Oke, karena setiap ayat itu tidak berdiri sendiri membangun sebuah doktrin. Dia terkait dengan ayat lain. Tuhan konsisten sejak dari kitab Kejadian ketika dia memberikan perintah, petunjuk, panduan, atau menyatakan siapa dirinya, bagaimana sifat karakternya, dan sebagainya, maka Tuhan akan tetap memiliki sifat yang sama atau kebenaran yang sama, tidak mencela-mencele, tidak berubah, tidak bertolak belakang. Dia adalah Allah yang koheren karena dia adalah Allah sang kebenaran. Maka kebenaran pada satu ayat harus dipahami juga dengan kebenaran secara utuh di seluruh Alkitab. Jadi berarti dengan panduan seperti itu, menafsirkan ayat dengan ayat dalam pengertian bukan mencomot-comot ayat ya, tetapi memahami secara utuh, yaitu konteks keseluruhan Alkitab. Jadi penafsir harus tahu garis besar pengajaran kebenaran seluruh Alkitab, pelajari topik-topik penting dalam Alkitab, gunakan pengetahuan Alkitab secara luas, gunakan referensi silang, di mana sebuah ayat dibahas tetapi ada terkaitannya atau kesamaan kemiripannya dan kesinambungannya dengan bagian lain dari Alkitab, lalu kemudian menggali konteks, sering sekali memegang peranan penting. Nah, untuk topik ini, menafsirkan Alkitab sesuai jenis sastranya, akan kita ambil contoh-contoh sastra di Perjanjian Lama seperti ini, sastra di Perjanjian Baru seperti ini,
nanti kita tempatkanlah sebuah ayat menurut jenis sastra dan kita tafsirkan. Ini akan menjadi pembahasan pada pertemuan yang berikutnya. Oke, kalau melihat dari waktu, kita mungkin akan masuk kepada ruang tanya jawab. Sekiranya dari yang saya sampaikan tadi, ada yang mau didalami, ada yang tergelitik pemikirannya untuk kemudian menghubungkan. Tadi disampaikan seperti ini, bagaimana dengan yang ini, dan sebagainya. Baik, Ibu Aling, kalau sudah ada, boleh baik. memandu kepada tanya jawab. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Udus. Luar biasa ya Pak, pemaparan Bapak malam ini. Bagaimana kita belajar untuk menggali kebenaran Alkitab dengan benar ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan membacakan terlebih dahulu acara-acara Sema Adonai ke depannya ya Bapak Ibu. Sebentar ya. Ya, baik. Ya, sudah tampak di layar ya Bapak Ibu. Baik, setelah kelas ini Bapak Ibu masih ada kelas lanjutan ya di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan itu adalah kelas terakhir dari pembelajaran Sema Adonai. Dan kita akan belajar tentang tema belajar dari Tuhan Yesus kisah Sakeus. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Dr. Jos Sudarman dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya, besok di hari Minggu 18 Agustus 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, seperti biasa di Sema Adonai akan ada ibadah online. Dan untuk ibadah online Sema Adonai akan dipimpin oleh Pak Sam Siagian. Dan yang membawakan lagu pujiannya adalah Ibu Yanti Versens dari Jerman. Dan untuk tema khotbah ibadah online kita adalah hidup di akhir zaman. Diambil dari Nats 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 17. Dan akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Selanjutnya, ini adalah renungan pagi Sema Adonai Bapak Ibu diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel C Firman. Jadi ketiga program Sema Adonai itu tidak di-live-kan di channel-channel lain. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel C Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseruan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel C Firman ini kepada yang lain, sehingga semakin banyak juga orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel C Firman. Dengan begitu, Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel C Firman, untuk menjadi semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Dan bagi Bapak Ibu yang belum yang ingin bertanya atau raise hand, atau ingin bertanya atau sharing, harap raise hand terlebih dahulu ya, sehingga mic-nya akan dibuka oleh Pak operator kami. Ya, silakan ya Bapak Ibu. Ya luar biasa ya Pak. Saya tadi ada tertarik dengan ini Pak, yang mengenai membaca Alkitab itu secara bertahap. Nah, saya pernah mendengar Pak, ada yang mengatakan kita boleh membaca Alkitab itu mulai dari Perjanjian Baru. Nah, bagaimana Pak menurut Pak Udus? Saya ingin penegasan ini. Apakah benar kita boleh membacanya mulai dari Perjanjian Baru, atau bagaimana cara pandang yang benarnya ini Pak? Apa mulai dari Perjanjian Lama? Ya, dipersilakan Pak Udus. Baik, saya contohkan dulu cara saya yang pernah saya gunakan, bukan membaca Alkitab ya,
Dulu waktu saya masih sekolah di SMP, SMA, saya suka membaca novel, tapi bukan novel yang romansa, tetapi novel seperti kalau sejak SD dulu Empat Sekawan, kemudian waktu SMP dan ini SMA Margate, atau bahkan pokoknya tema-tema tentang detektif gitu. Dan memang penulis buku ini lumayan menarik, membuat ceritanya misterius, pelakunya dibuat sepertinya begitu tersembunyi, dan kemudian nggak jelas yang tokoh yang kelihatan jahat sehingga curigai dialah sebenarnya pembunuhnya atau pencurinya atau apapun, dan yang baik. Nah, namun ternyata di akhir itu bisa bertolak belakang. Ceritanya malah yang terkesan baik, ramah, menolong, ini ternyata pelaku kejahatannya, dan yang kelihatannya julid, kelihatannya gimana, judes gitu. Ternyata memang dia justru adalah orang yang baik atau malah berniat menolong dan sebagainya. Nah, lalu karena beberapa kali agak penasaran begitu, nggak sabaran apa yang saya lakukan. Saya buka ke bab paling belakang. Nyolong gitu. Langsung ke belakang. Langsung tahu, oh ceritanya begini toh. Oh jadi ini penjahatnya. Sehingga aku baca ulang lagi ke belakang. Ketika sepertinya dicitrakan pelakunya ini adalah demikian, udah tahu bukan kamu gitu ya. Ya di satu sisi mungkin jadi kurang seru, tetapi jadi bisa menempatkan, kalau istilahnya itu saya jadi lebih objektif. Makanya jangan baperan, atau jangan langsung menuduh orang di bagian awal sebelum tahu seluruh fakta, kan gitu kan? Itu misalnya. Nah, ketika kita membaca Alkitab, yang paling umum sebenarnya adalah membaca dari Perjanjian Lama urut ke Perjanjian Baru sampai selesai. Nah, cuman ketika kita mungkin, kalau apalagi Perjanjian Lama kita tahu kan lumayan panjang gitu ya, 39 kitab. Mungkin kalau orang sampai masih penasaran sebenarnya ini maksudnya apa ya, ini tentang apa ya, klimaksnya kemana ya. Nah, untuk contoh seperti itu bolehlah dimulai dulu dengan membaca Perjanjian Baru, langsung terang benderang pemeran utamanya atau tokoh pentingnya adalah Yesus Kristus, gitu kan. Diperkenalkanlah dia di Injil, nanti sampai klimaksnya ke akhir zaman dia akan menang melawan antikristus, yaitu di kitab Wahyu. Nah, ketika sudah selesai membaca tentang intinya adalah tentang Yesus Kristus, membaca ulang ke Perjanjian Lama itu sudah lebih tertolong. Oh, ketika digambarkan demikian, sebenarnya maksudnya adalah yang udah pernah aku baca di Perjanjian Baru itu. Demikianlah seterusnya. Jadi, tidak salah kalau kita memulai dengan membaca Perjanjian Baru, asal kita memahami nanti ini tetap perlu, karena Perjanjian Baru pun memperkenalkan Yesus dalam kerangka berpikir dari Perjanjian Lama juga. Sehingga kalau kita mau memahami lebih utuh, lebih lengkap, siapa Yesus yang diperkenalkan di Perjanjian Baru, kita tetap perlu kembali ke Perjanjian Lama. Sehingga tidaklah salah mulai membaca dengan Perjanjian Baru, terutama kalau orang tidak langsung mau tahu dulu isi sesungguhnya, pusatnya. Maka pusatnya adalah Yesus Kristus yang diceritakan secara lebih utuh di Perjanjian Baru, baru boleh kembali ke Perjanjian Lama. Yang manapun itu ada plus minusnya. Membaca urut itu dari PL terus ke Perjanjian Baru, gambarannya menjadi lebih lengkap atau utuh. Sebaliknya, untuk menemukan intinya agak kelamaan, karena selama belum sampai ke Perjanjian Baru, 39 kitab ini penantiannya agak lama. Tapi kalau memulai dengan Perjanjian Baru, memang belum nangkap apa latar belakangnya. Kenapa waktu Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah. Padahal penjelasan anak domba Allah itu adanya di PL. Nah, kalau membaca dari PL, itu langsung nangkap, oh itu toh yang dimaksud. Sebaliknya, waktu Yesus berkata, aku akan datang kembali. Nah, itu adanya di dalam kitab paling akhir malah. Jadi ada plus minusnya masing-masing, tapi dua pendekatan itu sebenarnya tidaklah salah. PB dulu, tapi mundur ke PL, atau urut saja, PL nanti akan asal bertekun, lanjut sampai ke Perjanjian Baru. Jangan sampai nyerah, bacaannya daftar nama, silsilah panjang banget, ceritanya ke sana ke sini. Ya, kadang-kadang orang jadi nggak ketemu intinya, jadi kapok gitu, nggak lanjutin.
Nah, kalau begitu mungkin membaca dari PB dulu tidaklah salah. Begitu. Iya, ya luar biasa Pak pencerahannya ya. Jadi ya saya paham. Karena memang saya juga pernah diajarkan seperti itu Pak. Maksudnya bacalah dulu dari Perjanjian Baru gitu. Mungkin karena ya tadi Bapak bilang ya Perjanjian Lama itu ceritanya kan tentang sejarah, nubuat-nubuat Yesus Kristus. Dan itu Betul. untuk menemukan langsung inti dari garis besar cerita Alkitab secara keseluruhan itu memang untuk mencapai ke Perjanjian Baru itu lama sekali ya Pak, harus melewati 39 kitab. Ya baik, terima kasih Pak untuk pencerahannya. Tadi ada yang bertanya siapa ya? Pak Edi ya. Silakan Pak. Edi. Ya. Silakan Pak Edi. Ya, shalom. Ya, Shalom. shalom. Pak, saya mau tanya untuk contoh ya, contoh aplikasi Pak, mungkin bisa kita lebih semangat gitu Pak. Itu di Matius 16 ayat 18 Pak. Baik. Matius 16 ayat 18 saya bacakan Pak ya. Boleh. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Lah, ini pengakuan Petrus yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Lalu Yesus menjawab di ayat 18 itu, mengatakan bahwa Petrus itu sebagai wakil dari Tuhan Yesus setelah dia bangkit untuk melanjutkan karya Tuhan Yesus. Lah itu kan lalu dipercaya oleh Gereja Katolik bahwa Paus itu sebagai pewaris dari Rasul Petrus. Dan itu gereja yang sejati itu hanya yang dari itu. Bagaimana Pak kalau menafsirkan itu Pak? Kan ini kan dikomplain sama gereja-gereja reformasi. Ya. Oke. Baik, pertanyaan yang baik Pak Edi. Kebetulan ini menjadi sebuah contoh terapan, terutama yang saya mau tunjukkan nanti beberapa terapan. Salah satunya adalah perlunya untuk tadi menggali satu ayat yang mungkin sulit dipahami ke bahasa aslinya, begitu ya. Nah, kalau kita mengikuti tadi tafsir yang memang digunakan atau dipahami, diajarkan oleh saudara-saudara kita di gereja Katolik, memang seperti yang tadi digambarkan oleh Pak Edi, di mana gereja itu didirikan. Aku akan mendirikan jemaatku itu di atas batu karang ini. Itu yang mengacu, menurut mereka, mengacu kepada Petrus. Namun, kalau kita membaca dalam bahasa Yunani, di mana ayat ini ditulis atau diajarkan, maka ada dua kata yang sebenarnya berbeda dipakai oleh Yesus. Engkaulah Petrus dalam bahasa Yunaninya adalah kata Petros. Nah, kebetulan bahasa Yunani itu ada gender atau jenis kelamin untuk bukan hanya manusia, tetapi juga kata benda. Petros itu bergender maskulin. Memang mengacu kepada si Petrus yang adalah laki-laki. Lalu, kata berikut, dan di atas batu karang ini, di situ Yesus memakai kata Petra. Bukan Petros. Petros itu, engkaulah Petros, begitu katanya ditunjuk kepada Petrusnya, tetapi di atas Petra. Petra itu gendernya ini malah neuter. Dalam bahasa Yunani itu ada 3 gender, maskulin, feminin, dan netral, neuter. Dan yang dimaksud oleh Yesus itu adalah batu karang bukan Petros, tetapi Petra. Nah, tentu pertanyaannya, lalu yang dimaksud Petra apa atau siapa dalam ayat tersebut? Maka kita telah menangkap, disinilah perlunya memahami ayat di dalam konteks, yaitu ayat atau apa yang sedang dibahas, baik sebelumnya atau juga sesudahnya. Nah, ketika di Matius 16, di situ terjadilah percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya.
Waktu itu Yesus bertanya, kata orang, siapakah aku? Lalu kemudian mereka menyampaikan pandangan-pandangan atau teori-teori di antara orang banyak. Ada yang bilang, engkau itu adalah Yohanes Pembaptis. Waktu itu Yohanes Pembaptis sudah dihukum mati, tetapi katanya akan bangkit lagi, dan itulah Yesus misalnya. Ada yang juga berkata, engkau Elia, atau salah seorang nabi yang di PL. Atau engkau itu Yeremia, atau siapapun misalnya. Nah, itu kata orang. Tapi kata kalian sendiri, menurut kalian sendiri, siapakah aku? Disitulah lalu Simon Petrus memberi jawaban, itu di ayat sebelumnya, ayat 16. Dia menyebutkan kepada Yesus, menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Oke. Lalu kemudian Yesus memberi peneguhan pada jawaban itu di ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Oke, jadi berarti ada sebuah landasan yang diacu nanti oleh Yesus pada waktu dia mengatakan, aku akan mendirikan jemaatku. Dan ternyata bukan atas Petros, tetapi Petra, batu karang. Batu karang yang mana? Yaitu atas dasar pengakuan engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup, dan yang itu kebenaran itu dinyatakan oleh Bapa di surga. Jadi itulah batu karang yang membuat bangunan gereja Tuhan, tentu bukan bangunan fisik ya, tetapi gereja yang didirikan oleh Kristus itu tidak akan bisa dikuasai oleh alam maut. Kalau didirikan di atas Petrus, maka itu bisa kalah karena bagaimanapun Petrus adalah manusia dengan kelemahan, keterbatasan, dan sebagainya. Tetapi kalau didirikan di atas batu karang, yaitu pengakuan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan kebenaran itu yang diwahyukan oleh Bapa, maka disebutkan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Untuk jenis yang seperti ini, alam maut tidak akan menguasainya. Jadi ada dua kata, Petros, dan Petra. Nah, menurut saudara-saudara kita Katolik, mereka menyamakan ini. Tetapi bahasa Yunani sebenarnya membedakannya. Baik dari sisi tata bahasa atau bahasa aslinya, begitu juga dalam konteks apa yang sedang dipercakapkan, dan kemudian logika keseluruhan bahwa gereja yang dibangun atas dasar manusia itu tidak memiliki kekuatan kekekalan. Dan yang didirikan atas dasar Kristus, itulah Petra itu tadi, pengakuan bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup, yang dinyatakan oleh Allah Bapa kepadanya, kalau itu alam maut tidak akan bisa menguasainya. Dan terbukti sampai sekarang, gereja Kristus yang mengakui kemesiasan Kristus itu, dan tidak akan mampu dilenyapkan oleh penguasa, oleh tekanan, oleh apapun, tapi sebaliknya gereja yang berdasar kepada karisma pemimpin meskipun dia hebat pada zamannya, tetapi kemudian dia menjadi terlalu diidolakan melebihi dari kepentingan Kristus misalnya, kelak pada waktunya dan beberapa sudah terbukti kolaps dan tidak mampu bertahan karena bukan didirikan di atas dasar fondasi Petra, yaitu pengakuan Yesus adalah Tuhan sebagaimana yang dinyatakan Allah. Jadi begitulah kebetulan sebuah contoh, kebetulan dalam terapan, penggalian berdasarkan arti konteks, ayat sebelum sesudahnya, apa yang sedang dibahas, dan kadang-kadang juga terbantu dengan penggalian dari bahasa aslinya. Demikian Pak Edi, kalau mau ditindaklanjuti juga boleh. Ya, Oke, baik Pak Edi, Bapak. bagaimana? Ya, Pak Edi bagaimana Ya, Pak? Ya, terima kasih. Tapi memang ini terbukti ya. Jadi kepausan itu hampir mulai tahun zaman Petrus sampai sekarang kan masih bertahan. Jadi itu bisa dikatakan ini ya benar, ada kebenaran di sana. Kalau saya melihatnya paradok itu. Jadi gereja-gereja reformasi itu kan juga mengakui Mesias. Nah itu dua-duanya benar gitu, nggak ada yang salah gitu. Ya saya itu aja. Terima kasih. Ya. Saudara-saudara kita Katolik memang menganggap ini seperti sebuah pembuktian
bahwa itu bertahan. Tetapi sebenarnya bisa juga dipertanyakan secara sejarah. Ini kan fakta sejarah tadi yang dimunculkan bahwa dari Paus pertama terus berlanjut. Tetapi fakta sejarah pertama-tama misalnya Petrus tidak pernah disebut sebagai Paus pertama sesungguhnya dalam sejarah gereja. Bahkan ketika kita misalnya menemukan catatan tentang sidang di Yerusalem, Kisah Para Rasul pasal 15, itu pertama kali sidang sinode atau sidang kalau mau disebut istilahnya kepausan atau apapun, ternyata yang memimpin persidangan bukan Petrus. Betul, Petrus memberi pendapatnya, Paulus memberi pendapatnya, tapi Yakobuslah yang menyimpulkan dan kemudian ketok palu istilahnya dan mengutus orang-orang untuk menginformasikan keputusan itu kepada gereja-gereja agar mereka mengerti inilah keputusan yang diambil oleh para rasul dalam sidang di Yerusalem. Jadi itu sudah salah satu catatan membuktikan bahwa kepausan itu tidak di tangan misalnya Petrus. Belum lagi untuk menunjukkan dari Petrus lalu apakah betul berlanjut kepada Paus kedua sesudah dia. Karena pada waktu itu belum ada organisasi kegerejaan. Ingat, organisasi kegerejaan baru ada nanti mulai abad yang kedua, ketiga, dan keempat. Itu pun pemimpinnya tidak satu. Masih ada gereja-gereja yang berlanjut sampai sekarang seperti Ortodoks. Gitu. Ada lagi yang gereja ini. Masing-masing akan ada versi tersendiri. Jadi kita bisa menghargai, saya bisa mengatakan kita menghargai pendapat yang diyakini oleh saudara-saudara kita Katolik bahwa keberlanjutan kepausan adalah bukti alam maut tidak menguasai, tetapi kita memiliki pemahaman yang menurut saya lebih meyakinkan bahwa gereja yang dimaksud atau di atasnya jemaatku akan didirikan itu bukan kepada perorangan, tetapi atas dasar pengakuan bahwa Yesus itulah Mesias, Anak Allah yang hidup, sebagaimana yang telah diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi kita hargai saja perbedaannya, tapi kita merasa memiliki pemahaman yang lebih tepat secara konteks, bahasa, dan kemudian dalam pembuktian kesinambungan dalam sejarah. Begitu, Pak Edi. Ya, bagaimana Pak Edi? Ya, sudah dibuka Pak mute-nya. Ya, terima kasih Pak. Sebabnya itu ada ayat lagi yang memperkuat. Iya, bentar Ibu ya. Ya, silakan Pak Edi. Ya kan pada waktu dialog Petrus dengan Tuhan Yesus itu yang itu loh, kan Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, kemudian pada waktu Petrus bertobat, lalu Tuhan Yesus menanyakan, apakah engkau mengasihi aku sampai 3 kali, lalu Tuhan Yesus memberikan pesan, gembalakanlah domba-dombaku. Ya itu hanya mungkin referensi silang hanya untuk diskusi aja. Terima kasih. Baik, baik. Ya, baik Pak Edi, terima kasih untuk partisipasinya. Sekarang saya persilakan kepada Ibu Cornelia. Silakan Ibu, ya. Ibu mau bertanya. Iya, oke. Ya, baik. Terima kasih. Maaf ya, saya panggil Bapak siapa? Bapak Hudus ya, Pak? Hudus Pak Edi, ya. Iya. Bapak Hudus Pardede. Menarik sekali Bapak, terutama yang ini tadi sama Pak Edi itu ya tentang berdiri di atas batu karang ya. Saya tidak melihat dari menerjemahkan secara harfiah Pak, tapi saya ambil dari sisi iman. Dalam artian begini. Yang jelas ini batu karang yang paling kuat dalam kehidupan kita beriman ini kan adalah Yesus itu sendiri. Bagaimana kita meletakkan fondasi dasar yang kuat untuk iman kita supaya tidak goyah, itu harus bersandarkan kepada Yesus itu. Sehingga kalau tadi si Petrus, siapalah, itu saya rasa ini kan mereka manusia ya Pak ya. Manusia yang memang juga patokan sandaran hidupnya itu kepada Yesus itu sendiri. Sedangkan di dalam hal ini kekuatan kita itu kan adalah Tuhan Yesus. Bagaimana kita meletakkan sandaran hidup kita itu hanya kepada
Tuhan, kepada berdiri kokoh dalam pegangan Yesus itu sendiri, sehingga kita tidak goyah. Tetapi kalau kita memilih ke jalan yang lain, misalnya kita bersandarkan kepada kekuatan manusia, tentunya ini tidak akan kuat dan tidak akan bertahan lama. Pasti kita jatuh terpuruk dalam kehidupan nyata kita. Tetapi kalau kita berserah sepenuhnya dan mengharapkan mengandalkan kekuatan kita kepada Tuhan, saya yakin sampai kapanpun kita tidak akan digoyahkan oleh hal apapun. Ini kalau secara iman. Tetapi kalau kita menerjemahkan ini secara harafiah, tentu ya sandaran kita pasti kita anggap manusia sebagai Tuhan, sebagai orang yang terkuat, padahal manusia itu sendiri pun bukan siapa-siapa. Karena ada juga firman mengatakan, jangan berharap kepada manusia, karena manusia itu tidak lebih daripada embusan nafas. Ya. Jadi artinya kita harus memang betul-betul kita mendirikan kekuatan iman hanya kepada pegangan Yesus itu sendiri sebagai tonggak dan tokoh utama dalam kehidupan umat beriman. Itu. Lalu kemudian, bicara soal baca firman, Bapak, jujur, saya seringkali jatuh. Jatuh akibat karena saya bacanya itu main lompat sana lompat, mana yang menarik buat saya itu saja yang saya baca. Ternyata ini adalah guncangan ngeri sekali dalam kehidupan nyata saya. Diakibatkan karena main lompat sana lompat sini lompat, cari yang seakan-akan jadikan firman ini atau bacaan Injil ini hanya sebagai buku untuk menghibur saja. Sehingga ini yang membuat kadang-kadang kita itu, atau saya pribadi jatuh benar-benar karena apa? Tidak teliti dalam menyimaki, dalam apalah. Ada teman saya orang Kalimantan, Pak. Dia itu seorang penginjil. Jadi kami dua ini kenal hanya lewat kontak HP saja. Sering kali dia tunjukkan ayat-ayatnya kepada saya kalau ketika kita dalam keterpurukan ayatnya ini. Tetapi kan setelah saya selidiki, ya tidak mungkinlah kita mencapai suatu kesuksesan ya tanpa didasari suatu kekuatan. Kekuatannya itu bagaimana kita menanggalkan seluruh apa yang tidak dikehendaki Tuhan. Nah, baca firman ini kan kalau saya pribadi bagaimana ya Pak ya? Baca firman ini itu lebih kita memang harus betul-betul teliti, yang juga hal yang paling penting di dalam hal itu bagaimana kita singkirkan dulu segala larangan-larangan Tuhan sehingga kita bisa mencapai apa yang kita inginkan di hadapan Tuhan asal sesuai dengan apa yang dikehendaki. Itu. Terima kasih Bapak Hadis. Itu saja yang saya ini. Jadi saya juga di dalam hal ini mohon pencerahan dari Bapak bagaimana sebenarnya. Itu. Terima kasih. Menarik ya Pak Hudus ya. Ya. Sebenarnya Pak Hudus dari minggu pelajaran pertama dan pelajaran kedua ini yang mengajarkan kita bagaimana kita menggali Alkitab itu secara benar. Jadi kita bukan asal baca-baca saja ya. Dan ini salah satu materi yang sedang dipelajari Bu Cornelia yang belum selesai. Jadi pelajaran pertama ya, mungkin karena ada videonya kan dan ini adalah lanjutannya. Nanti 2 minggu lagi pelajaran yang lanjutannya lagi. Jadi Bapak Hudus ini sedang mengajarkan kita bagaimana menggali kebenaran firman secara utuh
itu. Nah, Memang tadi Ibu Cornelia mengatakan yang paling penting adalah iman kita kepada Kristus. Tetapi iman kepada Kristus itu harus punya fondasi, punya background. Bagaimana kita mengerti? Tadi Bapak Hudus mengatakan bahwa perjanjian lama itu berkaitan dengan perjanjian baru dan perjanjian baru itu berkaitan dengan perjanjian lama. Jadi bukan asal comot-comot ayat, tetapi kita harus mengerti artinya. Jadi tadi Ibu katakan seperti apa yang diangkat oleh Pak Edi Suiswito itu contoh ayat yang dia tanyakan itu ya. Memang tidak bisa diartikan secara harfiah, tapi Bapak Hudus tadi sudah menjelaskan secara jelas apa artinya. Nah, itu perlu belajar, Bu. Perlu belajar untuk meneliti supaya kita mengetahui isi Alkitab itu apa sebenarnya gitu. Maaf ini Pak Hudus saya menambahkan ya, silakan Pak Ya, Hudus. baik, terima kasih. Dan kebetulan contoh yang diberi oleh Ibu Cornelia yang terakhir itu tadi sekaligus menunjukkan betapa pentingnya kita menggali Alkitab dengan tepat. Artinya, karena kalau kecenderungan kita hanya mengambil ayat-ayat tertentu memang tidak bisa disangkal, kadang-kadang lebih melekat, lebih cocok, atau lebih pas dengan kebutuhan kita. Namun itu dalam jangka panjang, kalau kita punya anak, tentu kita ingat sering sekali mereka itu cuman mau milih antara makanan itu yang mereka suka. Tidak mau sayur, oleh karena sayur itu rasanya tawar atau gimana gitu, nggak enak, maunya cuman mungkin yang dagingnya. Padahal kalau untuk kesehatan, untuk pertumbuhan yang lebih optimal, mereka betul memang membutuhkan juga daging, tetapi sayurnya jangan ditinggal gitu, hanya karena berdasarkan rasa. Nah, penggunaan ayat hanya berdasarkan rasa, hanya karena suka, karena cocok, karena menjawab kebutuhan tertentu, itu di satu sisi boleh, bukan berarti terlarang. Tetapi rasanya ada kekurangan atau rugi, karena komposisi gizi yang ada dalam seluruh perikop itu menjadi tidak terikut. Ya, saya ingat waktu anak saya kecil setiap kali minta dibelikan Oreo, maka dia akan menerapkan yang di iklan, diputar, kemudian dijilat, tapi dicelupin, tapi nggak mau makan biskuitnya. Ini biskuitnya bukan buat papa, loh kan tadi dibeli semua gitu. Rugi dong papa, aku cuma suka bagian selainya. Lihat betapa ruginya, bahwa meskipun mungkin ayat tertentu adalah teguran tentang dosa kah, tetapi teguran juga dibutuhkan loh untuk pertumbuhan iman kita. Kalau enggak, kita terus-menerus hidup dalam pelanggaran atau kesalahan, tidak menjadi dewasa. Jadi di satu sisi itu berguna dalam kepentingan yang katakanlah instan. Itu tadi, ayat tertentu bisa menjawab kebutuhan yang sangat khusus, tetapi untuk pertumbuhan yang lebih sehat, membaca Alkitab secara teratur, lengkap, istilah agama sebelah khatam, begitu ya, khatam, itu sangat-sangat diperlukan. Ya, jadi itu sekaligus menjadi sebuah pengingat buat kita, buat saya juga, Bu Cornelia. Terima kasih untuk memunculkan hal itu dari refleksi pengalaman. Iya, sama-sama Bu Hudus. Ya, terima kasih Ibu Cornelia untuk partisipasinya, Bu. Iya, untuk sharingnya, terima kasih. Baik, bagaimana Ibu Heni? Apa ada tambahan, Bu, sebelum kita tutup kelas pembelajaran kita? Enggak ada. Sudah jelas sekali buat saya ya, dan sangat menambahkan pengetahuan bagaimana cara kita belajar gitu. Jadi memang betul sebagai ininya perlu pakai kitab-kitab lain ya Pak ya, pendukung ya, mencari kaki-kaki itu supaya jelas ayat itu masuknya apa. Jadi jangan disalahartikan gitu. Ya, saya punya buku apa yang tadi Bapak katakan itu tadi, Alkitab Penuntun. Nah, saya punya Alkitab Penuntun. Ya, mulai dari sekarang mulai rajin lagi deh. Biasanya saya bukanya pakai HP, tapi ini kayaknya perlu dibuka lagi karena ada ayat-ayat penuntunnya. Saya butuh itu, Bu Heni. Saya butuh itu. Iya, bisa beli, Bu. Nanti saya fotoin
bisa pesan di online di Indonesia, nanti bisa dikirim ke Ibu. Oke Bu, Tebel. oke Boleh Bu. Bu, Terima aku kasih juga banyak mau ya ya. Bu. Bagus Ya. banget itu. Iya, iya. Betul, bagus banget ini. Ya, bagus Iya. sekali. Ada ininya juga ya Pak ya, ada kebudayaannya gitu. Betul. Betul. Oh, Jelas sekali untuk kita untuk belajar. gitu. Kalau boleh kita nih, di Bu, nanti. di Katolik ya, Bapak Hudus sama Bu Heni ya, itu ada ruah. Ruah itu di dalamnya ada semua untuk perjanjian lama Oke. dalam satu hari. Bacaan Hmm. untuk satu hari. Bacaan pertama itu Ya. perjanjian lama, kemudian bacaan Injil. Itu. Sehingga saya buka ini ya, saya buka juga ikut itu, ambil ininya sebagai ini ya Pak ya. Pertama sebagai perbandingan juga, yang kedua ini untuk membuat saya lebih ini lagi dalam mempelajari firman Tuhan. Jujur Pak Hudus, saya sudah mengalami kejatuhan terpuruk sekali. Puji Tuhan. Ini akibat karena lalai saya tidak tekun di dalam firman Tuhan. Yang pentingnya dipukul oleh Tuhan ya. Penting kita diberi peringatan untuk kembali ke jalannya Dia. Cara Tuhan banyak ya Pak Hudus ya. Dan Puji bukan Tuhan. hanya Bu Cornelia, banyak juga anak-anak Tuhan yang lain telah Tuhan tegur, Tuhan panggil, tidak berkeras, akhirnya melalui kejadian-kejadian baru mereka sadar, baru mereka komitmen lagi. Nah, kalau bagi mereka, bagi teman-teman yang enggak yang belum terjadi apa-apa, jangan sampai ya, jangan mengeraskan hati. Jadi saya mohon dengan teman-teman di sini bantu saya dalam doa karena belum pulih. Pasti dibantu dalam doa. Baik, Nah, Ibu Aling disilakan ya, kembali korban dari Ya. main online. Ya. Baik, Baik tetap Ibu semangat ya, Cornelia Ibu. sebentar Pasti ada ya, pertolongan biar Ibu Tuhan, Aling ya. menyelesaikan dulu. Ya, Siap, baik. siap. Oke. Baik, kita akan menutup ya kelas pembelajaran kita ya Pak Hudus. Boleh Pak Hudus untuk memberikan closing statement terakhirnya untuk kelas pembelajaran kita. Terima kasih ya Pak, sangat memberkati sekali pemaparannya. Semoga menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua ya. Ya, Iya, baik. Ibu minta maaf ya Bu Heni, sebentar mungkin sedikit saya terlambat untuk untuk kelas berikutnya. Nggak apa-apa Bu, Karena nanti saya aja Bu, harus ini doa. jangan Bu, maaf Bu. Ini kita lagi Iya, iya. siaran di YouTube ya. Oke. Ya, nanti ya penjelasannya terakhir ya Ibu. Ya, baik Pak Hudus boleh closing statement untuk pemaparan kelas kita pada malam ini. Lalu pimpin doa bagi kami semua ya Pak. Ya, dipersilakan. Baik. Ada ayat-ayat yang memang mudah untuk kita pahami dan dalam sekali baca mungkin sudah langsung bisa kita mengerti. Tetapi ada ayat-ayat tertentu yang rupanya tidak sesederhana yang walaupun telah diupayakan terjemahan yang baik. Maka pembelajaran-pembelajaran kita ini akan menantang kita untuk menggali lebih dalam, bahkan melampaui dari sekedar membaca Alkitab bila diperlukan penjelasan tambahan tadi. Kita yang rindu untuk mendapatkan kebenaran yang semakin mendalam dan membekali kita akan mengupayakannya dengan sarana-sarana yang tersedia sebanyak yang ada, atau bertanya kepada orang-orang yang lebih mendalami entah dari sisi studinya dan memberikan pemaknaan penafsiran yang tepat sehingga komposisi dari kehidupan kita menjadi lebih utuh, penuh sebagaimana yang Tuhan rancangkan untuk umat-Nya. Demikian, mari kita akan mengakhiri dengan doa. Tuhan, kami bersyukur pada sesi ini kami belajar lagi, diperlengkapi lagi untuk dapat menggali, memahami, memaknai firman Tuhan, Alkitab dengan tepat, dengan benar. Karena saat ini sebagaimana kami dapat lihat ada orang-orang yang baik menganggap ringan, termasuk juga bahkan menggunakan Alkitab untuk tujuan-tujuan yang tidak murni
murni, atau juga bahkan para penyesat, sebagaimana yang juga firman-Mu telah ingatkan yang muncul semakin mendekati kepada akhir segala zaman ini, akan mencoba untuk menyeret umat yang selama ini dalam ketekunan iman dan pengharapannya. Tapi kami akan terhindar dari segala upaya, usaha dari si jahat itu apabila kami semakin berakar kuat dalam kebenaran firman-Mu, dan akar yang tertanam kuat yang akan menghasilkan buah kehidupan yang berkelimpahan itu hanya bisa didapatkan apabila kami dapat memaknai, memahami, dan menghidupi serta menerapkan firman-Mu ini. Maka langkah-langkah awal yang kami pelajari pada sesi ini, menafsirkan atau menggali kebenaran firman Tuhan dengan benar, itu kiranya akan kami upayakan dengan segala usaha yang maksimal, dan oleh tuntunan Roh Kudus yang menuntun kepada segala kebenaran, kami akan selalu temukan hal-hal yang baru dalam pengertian untuk memperkaya, memperlengkapi kami. Diberkatilah kami yang mau berkata, kami siap untuk menjadi pembelajar yang merenungkan firman siang dan malam dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Diberkatilah juga baik itu channel Shema Adonai ini, diberkatilah kami yang ikut dalam pembelajaran, bahkan juga ketika kami masih melanjutkan pada hari-hari dan minggu-minggu berikutnya. Diberkatilah kami dan menjadi berkat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Hudus untuk pemaparan materinya ya Pak. Malam ini sangat memberkati kami semua. Semoga Pak Hudus selalu diberi kesehatan dan diberkati Tuhan, pelayanannya lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Baik Bapak Ibu, setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan ya di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Jadi Bapak Ibu tetap stay ya untuk mengikuti pembelajaran kelas selanjutnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.